Daud versus Jalut itu kan mengibaratkan dua kekuatan yang jomplang gitu ya. Satu kekuatan yang kecil, sementara Jalut atau Goliat dalam bahasa Ibrani itu besar, perawakannya besar. Maka digambarkan Daud itu kayak melawan raksasa gitu ya. Tapi di samping itu juga mengisyaratkan tentang dua kekuatan yang secara duniawi yang memang satu lemah, satunya kuat. Itu persis sama dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dengan kaumnya, dengan kaum kafir Quraisy. Muslimin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedang tertindas dan seterusnya. Sementara kaum kafir Quraisy itu punya sekutu, lalu kemudian punya pasukan besar dan seterusnya itu. Secara duniawi mereka menang. Rukuk 32 dan 33 ini menurut saya ini rangkaian kelanjutan dari rukuk 24 yang diberi judul oleh Muhammad Ali itu Perang Membela Diri. Nah, konteksnya kira-kira kaum muslimin waktu itu tidak cukup percaya diri lah untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena memang pasukan mereka lemah dan juga jumlahnya sedikit. Kalau cerita sejarahnya kan ketika perang Badar itu jumlah pasukan kaum muslimin itu hanya 300 orang. Itu pun juga lebih banyak kaum tua dan remaja. Sementara dan mereka tidak terlatih sebagai tentara lah katakanlah begitu. Sementara kaum kafir Quraisy itu dengan sekutunya bisa mengumpulkan sampai 1000 orang pasukannya. Tapi dilalah itu biiznillah gitu, atas izin Allah ya tetap menang perang itu. Justru karena rukuk 32 ini saya kira kemenangan yang diraih oleh pasukan Nabi Muhammad kaum muslimin pada saat itu berhasil memenangkan peperangan itu justru karena turunnya rukuk 32 ini yang memberikan mereka semangat. Rukuk 32 ini kan mengisahkan secara singkat begitu ya. Karena ini bukan cerita sejarah, bukan riwayat sejarah gitu. Jadi yang dikemukakan kan hikmahnya. Tapi di situ secara tersirat maupun tersurat ada poin-poin yang seolah-olah menerangkan riwayat atau sejarah yang terjadi di masa lalu di Bani Israel yang memiliki keserupaan dengan apa yang akan dialami oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Katakanlah kisahnya dimulai di ayat 243 di rukuk 32 itu. Itu kan mengisahkan atau mengisahkan secara tersirat tentang peristiwa eksodus bangsa Israel, kaum Yahudi dari Mesir ke Yerusalem, ke tanah air mereka gitu ya. Kalau kisah sejarahnya atau kisah, ada yang bilang ini mitos juga sih soalnya. Ketika Musa memimpin Bani Israel melarikan diri dari kejaran Firaun atau Raja Ramses yang kedua itu di Raja Mesir, lalu kemudian Firaun tenggelam di Laut Merah ya. Lalu Musa dan kaumnya berhasil menyelamatkan diri. Kalau kita baca tafsir Jalalain ayat 243 ini jadi menurut Jalalain ayat 243 ini sebenarnya mengisahkan tentang ribuan orang Bani Israel yang terkena penyakit sampar sampai kemudian mereka binasa semuanya gitu. Tapi kemudian Allah berkenan menghidupkan mereka kembali setelah 8 hari atau lebih. Jadi mereka kena sakit sampar gitu, yang dibawa Musa tadi itu, kaum Bani Israel yang dibawa Musa itu kena penyakit sampar, lalu kemudian
Ketiba 8 hari kemudian sesudah mereka mati semuanya, itu kemudian hidup kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu tafsir Jalalain. Nah, katanya mereka dihidupkan atas doa Nabi Hizkil. Tapi kalau kita merujuk tafsir Jalalain itu, ini menurut saya tidak nyambung dengan ayat-ayat sesudahnya. Kita baca 245, 246 sampai dengan ruku 33 itu, kalau bicara ayat 243 itu bicara tentang penyakit sampar itu nggak nyambung. Lalu kita baca Muhammad Ali, menurut Muhammad Ali, kisah yang di situ disebut beribu-ribu Bani Israel itu keluar dari tempat tinggal mereka karena takut mati, itu terkait erat dengan peristiwa Eksodus bangsa Israel dari Mesir itu, yang kabur lah, melarikan diri dari kejaran Firaun itu. Disebutkan di situ takut mati itu karena dalam dua konteks menurut Muhammad Ali itu, di tafsirnya 319 itu. Pertama, karena memang Bani Israel itu kalau kita cerita riwayatnya Musa kecil gitu ya, kan Firaun mendapatkan mimpi kalau akan ada keturunan dari Israel yang akan membuat dia binasa gitu. Lalu kemudian di masa-masa itu Firaun itu ibaratnya ya membunuh bayi-bayi yang lahir pada ketika dia sudah mimpi tadi itu. Dan itu kemudian berefek atau berdampak kepada seluruh Bani Israel itu yang seakan-akan mau dibinasakan secara fisik gitu ya, dibunuh secara fisik. Tapi juga menurut Muhammad Ali, mereka takut mati itu dalam konteks mentalitas, moral. Karena apa? Karena memang Bani Israel di zamannya Firaun itu ketika mereka di Mesir ya hanya dijadikan budak, sehingga secara mental mereka memang ya mati, nggak hidup gitu. Dalam arti ya hidup pun juga tidak punya arti apa-apa gitu. Lalu di ayat apa itu 243 itu juga masih menurut tafsir Muhammad Ali, sesudah Eksodus itu mereka kan terlunta-lunta di Gurun Sinai yang di dalam surat Al-Maidah ayat 26 atau ya kalau tidak salah itu disebut 40 tahun mereka terlunta-lunta gitu ya di masa Musa itu, karena mereka tidak menuruti atau tidak patuh kepada siapa? Musa. Diajak ke Yerusalem tapi ternyata mereka mengingkari, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dalam di surat Al-Maidah ruku berapa itu, ayat 21 sampai 26 itu diceritakan ketika mereka diajak untuk kembali ke Yerusalem itu nggak mau karena di sana ada apa itu orang-orang bengis yang berbadan besar dan seterusnya itu mencirikan bangsa Filistin itu yang nanti kemudian disimbolkan oleh siapa itu? Goliat itu, Jalut itu kan bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu akarnya ininya balik bangsa Palestina lah. Kalau kita mengenalkan sekarang Palestina gitu ya. Dulu itu disebutnya Filistin itu. Dalam bahasa Arab ya Filistin memang. Palestina itu. Makanya kan sampai sekarang Palestina Israel itu nggak rampung-rampung karena memang punya sejarah panjang. Mereka gontok-gontokan terus lah, perang terus. Saling berebut wilayah Yerusalem itu. Seolah-olah sama-sama apa namanya? Saling mengklaim ini tanah saya gitu. Itu ya sejak itu. Nah, makanya kemudian mereka terlunta-lunta karena nggak mau ke situ. Sampai akhirnya kemudian katakanlah Musa, setelah singkat Musa sudah meninggal, digantikan oleh nabi-nabi berikutnya sampai kemudian masanya Nabi Syamil. Kalau dalam bahasa Biblenya Samuel itu. Nah, itu baru kemudian ada seorang raja di masa itu, meskipun apa namanya? Ya kekuasaannya tidak terlalu besar gitu ya. Makanya kan kemudian bangsa Israel itu tidak
terlalu percaya diri untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin dengan sosok raja yang di Quran itu disebut sebagai Raja Talut itu. Kalau kemarin Pak Usman bilang Talut itu bukan orang, kalau menurut riwayatnya ya Talut itu memang orang, raja. Raja Talut yang memang hidup sebagai penguasa atau pemimpin raja Bani Israel di masa Bani Syamil. Itu yang disebut di dalam ayat 243 itu mereka dihidupkan, Allah menghidupkan mereka kembali. Jadi mungkin dalam satu ayat tapi rentang waktunya berapa abad gitu. Jadi meskipun cuma satu ayat dalam satu kalimat itu, tapi cerita itu cerita tentang 5 abad itu, berabad-abad dari zaman Musa sampai dengan zaman Samuel itu. Allah menghidupkan mereka kembali itu dalam artian mereka kemudian punya power lah, punya kekuatan duniawi, lalu kemudian mereka berkesempatan untuk memenangkan peperangan dengan Filistin itu melalui tangan Talut, meskipun dibantu oleh Daud begitu ya. Kalau di Bible itu sangat panjang sekali di kitab Samuel itu Pak, bab berapa itu pasal 17 itu satu pasal sendiri itu bicara tentang pertarungan antara Daud dan Goliat itu. Pasukan Talut itu kan jumlahnya 7.000, tapi karena di ayat berapa itu yang menyauk sesauk itu, Ruku 33 ayat pertama itu ya. Ayat pertama dari Ruku 33 itu kan. Kemudian akhirnya tersisa tinggal 300 orang pasukannya Talut melawan Jalut itu yang jumlahnya ribuan. Maka ini ada semacam kesamaan, kemiripan antara apa yang terjadi pada pasukan Talut dengan pasukannya Nabi Muhammad itu di perang Badar itu. Perang Badar kan kaum kafir Quraisy besar ribuan, sementara Nabi Muhammad cuma 300-an gitu ya. Di pasukan Talut juga begitu. Pasukannya yang dari 7.000 itu, terus kemudian mereka terlena dengan air sungai itu, akhirnya yang ikut pasukan Talut itu termasuk Daud, itu hanya 300 melawan 1.000-an pasukan dari Jalut itu. Lalu kemudian Daud sesudah mengalahkan Goliat itu menikahi siapa? Putrinya Talut, karena Talut kan menjanjikan barang siapa yang bisa mengalahkan Jalut akan aku hadiahi anakku sendiri, itu di kitab Samuel itu. Lalu kemudian Daud akhirnya setelah mengalahkan Jalut itu dinikahkan dengan putrinya, lalu kemudian mewarisi tahtanya Talut itu. Dia jadi raja, lalu kemudian Yerusalem yang tadi sudah ditaklukkan dari tangannya Filistin itu dijadikan ibu kota kerajaan oleh Daud. Sampai kemudian berkembang luar biasa, diwariskan kepada anaknya Sulaiman dan semakin jaya lah itu. Daud sama Sulaiman itu abad 10 dan abad 9. Kalau Musa itu berarti sebelumnya. Abad 13 sebelum Masehi, 3 abad berarti. 3 abad Musa 13 sebelum Masehi, masa Daud Sulaiman itu abad 10 dan abad 9 sebelum Masehi. Ini riwayat yang menurut sejarah-sejarah dalam kekristenan ya. Kalau di Islam sendiri saya belum mencari persisnya tahun-tahunnya itu tahun-tahun berapa gitu. Tapi kemudian sesudah era Sulaiman itu mereka kemudian juga hancur lagi karena diserang oleh Babilonia pada masa Raja Nebukadnezar yang kedua. Yerusalem ditaklukkan, lalu kemudian bangsa Israel dibuang. Dalam kitab Bible itu sebutnya pembuangan ke Babel gitu. Jadi ke satu kota di Babilonia mereka diasingkan di sana, lalu kemudian Yerusalem itu dikuasai oleh Babilonia. Dan terus sampai kemudian di zamannya Nabi Muhammad itu. Jadi mulai dikuasai Babilonia, dikuasai oleh Persia, terus kemudian beralih ke Yunani, kemudian
dikuasai oleh Romawi, terus kemudian dikuasai oleh Bizantium. Bizantium itu kan semasa dengan masa hidupnya Nabi Muhammad. Terus setelah Nabi Muhammad wafat, Yerusalem dikuasai oleh Islam mungkin abad kedua sesudah wafatnya Nabi Muhammad itu, yang kita kenal dengan apa itu, perang salib itu. Siapa komandannya? Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ayat 243 ini kalau kita lihat ini ya ibrohnya ya, kan peringatan kepada kaum muslimin pada masa itu untuk supaya mereka patuh kepada Nabi. Kan ada perintahnya di ayat 24 itu, berperanglah di jalan Allah gitu ya. Tapi kemudian kaum muslimin ya enggan karena memang mereka melihat pasukan kita lemah, pasukan kita sedikit, pasukan kita tidak terlatih dan seterusnya itu. Lalu kemudian Nabi mendapat wahyu ini. Ini loh apa yang terjadi pada Bani Israel. Kalau kamu taat kepadaku, kalau kamu mengikuti perintahku, janjinya Allah begini. Kira-kira apa yang akan dialami oleh Bani Israel itu akan juga terjadi pada kita. Dan kenyataannya memang begitu. Setelah mereka kemudian dikuatkan, disemangati oleh ruku ini, mereka berhasil memenangkan peperangan demi peperangan. Jadi mereka patuh kepada Nabi untuk hijrah, mereka patuh kepada Nabi untuk berperang di jalan Allah, dan mereka patuh untuk, di ayat 245 itu disebutkan, mempersembahkan kepada Allah persembahan yang baik. Kalau di tafsir Departemen Agama atau tafsir Jalalain itu diterjemahkan man dzalladzi yuqridullaha, itu qardan hasanan, itu diterjemahkannya pinjaman. Bisa dilihat ini Quran Depaknya itu. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Tapi kalau Muhammad Ali menerjemahkan, barang siapa yang mempersembahkan kepada Allah persembahan yang baik, maka dia akan melipat gandakan itu untuk dia. Nah, dalam hari ini oleh Muhammad Ali ditafsirkan ayat 245 itu, bahwa persembahan yang baik kepada Allah itu adalah pengorbanan untuk membela dan memperjuangkan kebenaran, sebagaimana judul rukunya. Dan itu akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Pembalasan Allah yang berlipat ganda itu apa? Ya kemenangan Islam itu, Futuhul Mekah itu. Jadi meskipun pada waktu itu, jadi kan ini pada masa-masa perang itu terjadi, masa-masa awal ketika perang terjadi, itu Allah menjanjikan itu, menjanjikan kemenangan bagi mereka kalau mereka patuh kepada Nabi. Kan ketika Muhammad hijrah ke Madinah itu kan sama seperti tadi eksodusnya Musa dari Mesir ke tanah Kanaan itu, ke tanah Yerusalem itu. Ini Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, Nabi Musa itu juga Mi'raj. Sama dengan Nabi Muhammad itu, Mi'raj, Isra Mi'rajnya kan 2 tahun sebelum hijrah. Nabi Musa juga begitu. Dia hijrah, dia melakukan eksodus itu ketemu dulu sama Gusti Allah di Gunung Tur Sinai itu, di Gunung Sinai. Yang dia kemudian melihat api, kalau dalam Quran itu ya. Dia melihat api, kemudian dia pingsan gitu ya. Itu kan juga hijrahnya Nabi Musa. Jadi ada kesamaan-kesamaan. Lalu kemudian Bani Israel diajak Musa untuk berjuang, tapi kemudian umatnya ogah-ogahan gitu ya. Sama Nabi Muhammad juga ketika ketika mengatakan perintah berperanglah di jalan Allah, kaum muslimin juga ogah-ogahan. Cuma justru kemudian diberikan ayat-ayat ini sehingga mereka kemudian, wah iya, kalau saya tidak patuh pada Nabi, kira-kira yang terjadi adalah apa yang terjadi pada siapa itu? Bani Israel itu. Akan mengalami kehancuran terus-menerus gitu ya. Dan diperbudak terus oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan karena kemudian muslimin itu mematuhi perintah Nabi Muhammad, disemangati oleh ayat ini, yang diperoleh adalah kemenangan demi kemenangan. Talut atau Daud versus Jalut itu kan mengibaratkan dua kekuatan yang jomplang gitu ya. Satu kekuatan yang kecil, kan Daud itu dalam bahasa Ibrani kan David itu artinya
perawakan kecil. Sementara Jalut atau Goliat dalam bahasa Ibrani itu besar, perawakannya besar. Maka digambarkan Daud itu kayak melawan raksasa gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu sih, bukan itu kan gambarannya saja. Memang bangsa Filistin itu tubuhnya kekar-kekar gitu ya. Sementara bangsa Israel itu tubuhnya memang kecil-kecil. Yahudi itu kecil-kecil ininya. Nah, tapi di samping itu juga mengisyaratkan tentang dua kekuatan yang secara duniawi yang memang satu lemah, satunya kuat. Itu persis sama dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad dengan kaumnya, dengan kaum kafir Quraisy. Muslimin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedang tertindas dan seterusnya. Sementara kaum kafir Quraisy itu punya sekutu, lalu kemudian punya pasukan besar dan seterusnya itu. Secara duniawi mereka menang. Tapi atas izin Allah, kemudian mereka bisa mencapai kemenangan. Sampai kemudian bisa menyamai kisah Israel yang mendapatkan kemenangan kejayaan sampai masa Sulaiman itu. Jadi kira-kira inti ruku ini memberikan kita ibroh, giroh, semangat bahwa sebenarnya sebagai pasukan kecil, pasukan lemah kayak kita ini kan cuma orang berapa gitu ya. Kalau memang misi kita itu membela kebenaran, ya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Pasti Allah akan memberikan jalan menuju kemenangan itu. Asal kita tadi taat, patuh pada Nabi. Syaratnya itu kalau dibaca satu-satu di ayat-ayat itu kan, syaratnya itu satu, syukur. Dibaca di ayat 243 itu. Satu, harus syukur. Dua, kita harus berjihad. Total itu ya di ayat 244. Lalu kemudian yang ketiga, syaratnya harus mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Itu di ayat 245. Lalu kemudian di ayat 246 kita harus menetapi kewajiban. Lalu yang kelima itu kita harus sabar di ayat 249. Lalu kemudian kita harus taat dan iman. Itu di ayat 248. Jadi meskipun kita kecil, kalau kita memenuhi 6 syarat itu, di ayat-ayat yang disebutkan itu, pasti kita akan menang. Nah persoalannya, kita itu sudah kecil, lemah, tidak punya 6 syarat itu. Jadi baru gitu ya. Gak mungkin menang kalau kita tidak punya keyakinan kuat, kita ini berada di pihak yang benar. Seringkali kita kan merasa ya tadi kayak kaum muslimin itulah, tidak percaya diri gitu. Aku jane bener apa enggak gitu. Jangan-jangan saya itu bukan di pihak yang benar. Kenapa? Karena kita sedikit gitu. Padahal Allah kan mengatakan di ayat berapa itu? Kum min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Ayat 249 itu. Bahwa yang kecil itu kerap kali, artinya sering kali. Kerap kali itu kan sering kali. Sering kali yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar. Ya bukti sejarahnya begitu. Daud ya begitu bisa mengalahkan Jalut. Siapa? Nabi Muhammad bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Meskipun pasukan mereka kecil, pasukan mereka lemah. Nah kita, kecil, tidak percaya diri, ya kapan menangnya kan gitu.